Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sebuah perusahaan dagang yang dibuat oleh Belanda. Jadi pada masa kolonialisme imperialisme, khususnya pada masa kekuasaan Belanda, Belanda menaruh banyak hal dalam hal kebijakan. Jadi khususnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang yang dibuat oleh Belanda. Nama perusahaan dagangnya adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan nama VOC. Untuk memulai materi kali ini agar diberikan keberkahan ilmu, marilah kita sama-sama memulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dia tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tentang sejarah berdirinya VOC. Apa sih tujuan didirikan VOC? Kita akan bahas nantinya. Yang kedua tentang kebijakan VOC selama ada di Indonesia. Nanti kita akan bahas apa aja tujuan atau kebijakan yang dibuat oleh VOC. Yang terakhir adalah berkaitan dengan pembahasan ketiga kita. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah tentang faktor keruntuhan. Apa sih yang melatar belakangi yang katanya ini perusahaan dagang terhebat pada masanya akhirnya mengalami yang namanya sebuah keruntuhan. Kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut. Ini adalah berkaitan dengan sejarah berdirinya VOC. Boleh kalian buka buku paket kalian, boleh kalian buka buku tulisnya, nanti mencatat hal-hal penting yang Bapak akan jelaskan di video ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia nih. Jadi ini adalah sejarah berdirinya VOC. Jadi dapat disimpulkan yang pertama berkaitan dengan keberhasilan ekspedisi seorang tokoh bernama Van Neck. Jadi yang seperti Bapak bilang ya, ada 2 tokoh hebat Belanda, salah satunya adalah Van Neck. Nah, Van Neck ini adalah bisa dibilang tokoh yang mendorong akhirnya bangsa Belanda masuk ke wilayah Maluku. Jadi dapat disimpulkan berakibat banyak orang Belanda yang datang ke Indonesia, khususnya di wilayah Maluku yang merupakan pusat rempah-rempah di sana. Dan akhirnya di situ bisa dibilang sesama orang Belanda mengalami yang namanya persaingan dagang. Bayangkan, sesama orang Belanda mengalami yang namanya persaingan dagang. Jadi dapat disimpulkan tujuan didirikannya VOC salah satunya adalah untuk mengurangi persaingan dagang sesama orang Belanda. Jadi dapat disimpulkan bisa dibilang ketika orang Belanda sampai ke Indonesia, mereka juga saling sikut satu sama lain. Jadi untuk mengurangi yang namanya gesekan-gesekan konflik sesama orang Belanda, dibuatlah perusahaan dagang VOC. Jadi berdiri, bisa dibilang VOC kapan berdirinya Pak Daus? VOC berdiri 1602 dan kantor pertamanya itu berada di Banten. Dikepalai oleh seorang tokoh bernama Francois Wittert. Nah, di sini si Francois Wittert ini pada tahun 1602 pusatnya di wilayah Banten memiliki 3 tujuan. Yang pertama yang seperti Bapak bilang, ada persaingan dagang yang tidak sehat antara sesama orang Belanda. Kayak gitu. Daripada saling menyikut satu sama lain, dibuatlah perusahaan dagang VOC. Yang kedua adalah memperkuat kedudukan Belanda khususnya di wilayah Asia. Jadi dapat disimpulkan perusahaan dagang ini membuat yang namanya perusahaan dagang Belanda ini, VOC khususnya, membuat eksistensi Belanda di wilayah Asia kayak gitu. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Jadi dapat disimpulkan ketika Belanda masuk ke wilayah Indonesia, ternyata di Eropa sana Belanda sedang mengalami yang namanya serangan dari bangsa Spanyol yang ingin juga mengambil wilayah Belanda. Itulah perpolitikan ketika terjadinya kolonialisme imperialisme pada sekitaran abad ke-14. Paham ya berdirinya VOC? Jadi dapat simpulkan yang pertama menghindari konflik para pedagang Belanda. Yang kedua tujuannya untuk eksistensi Belanda di wilayah Asia. Yang terakhir adalah membantu pemerintah Belanda
yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Lanjut. Nah, ternyata dapat disimpulkan Belanda ini memberikan sebuah hak, pemerintah Belanda memberikan sebuah hak istimewa kepada perusahaan dagang VOC yang disebut dengan yang namanya hak istimewa, hak oktroy. Jadi dapat disimpulkan kurang lebih ada 9 hak istimewa atau bisa dibilang hak oktroy yang diberikan dari pemerintah Belanda kepada perusahaan dagang VOC. Yang pertama, jadi dapat disimpulkan, boleh kalian lihat poin pertama. Jadi dapat disimpulkan hak oktroy yang pertama adalah VOC dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Nah, ini yang dapat kita simpulkan, walaupun ini hanya sebuah perusahaan dagang, tetapi dia bisa menjalankan yang namanya politik-politik. VOC awalnya bisa dibilang hanya sebuah perusahaan dagang, tujuannya hanya ekonomi. Tapi VOC ketika diberikan hak politik atau hak oktroy dari pemerintah Belanda kepada VOC, salah satu poinnya adalah wakil pemerintah Belanda di wilayah Asia. Jadi dapat simpulkan diberikan hak politik di sini si VOC ini, perusahaan dagang VOC. Dan yang kedua adalah berhak memonopoli perdagangan. Memonopoli itu adalah dapat disimpulkan tujuannya adalah balik lagi mencari yang namanya keuntungan sebanyak-banyaknya di wilayah Indonesia. Lanjut, poin yang ketiga adalah berhak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Bayangkan luar biasanya. Jadi dapat disimpulkan VOC mendapatkan sebuah hak istimewa. Jadi walaupun dia hanya sebuah perusahaan dagang buatan Belanda, dia diberikan hak untuk terserah nih membuat yang namanya uang sendiri dan mengedarkan uang tersebut. Jadi dapat disimpulkan VOC memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam hal bidang politik, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya, poin keempat adalah mengadakan perjanjian. Perjanjian kepada siapa, Pak Daus? Perjanjian kepada kerajaan-kerajaan. Bisa dibilang pada abad ke-14. Jadi dapat disimpulkan, seperti yang Bapak bilang ya, Praksara sudah mulai luntur karena ada yang namanya Hindu-Buddha. Hindu-Buddha sudah mulai meluntur karena ada yang namanya kerajaan Islam. Kerajaan Islamnya sudah mulai meluntur karena ada yang namanya kolonialisme, imperialisme. Jadi dapat disimpulkan para kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang masih ada itu melakukan sebuah perjanjian kepada Belanda, berhak karena VOC merupakan sebagai wakil pemerintah Belanda khususnya di wilayah Asia dan di Indonesia. Selanjutnya adalah berhak ini melakukan perang dengan negara lain, dengan bangsa lain, dengan kerajaan. Ini luar biasanya. Jadi dapat disimpulkan VOC ini walaupun perusahaan dagang tapi dia bisa menyatakan perang. Itu luar biasa kuatnya kedudukan VOC. Hal inilah yang menyebabkan seperti yang Bapak jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, ada 4 bangsa hebat termasuk Belanda, ada Portugis, Spanyol, dan Inggris di sini. Jadi dapat disimpulkan VOC bisa menyatakan perang kepada Belanda, kepada Inggris, kepada Spanyol di sini. Kayak gitu, karena diberikan hak untuk menyatakan perang. Selanjutnya adalah yang poin ke-6, berhak menjalankan kekuasaan kehakiman. Bayangkan. Jadi dapat disimpulkan gak cuman politik, gak cuman ekonomi, tapi ke hukum juga kayak gitu. Kekuasaan VOC itu sangat-sangat luar biasa hebatnya di sini. Jadi dapat disimpulkan kalau dengan bisa dibilang gini, ketika VOC tidak suka terhadap satu individu, bisa aja tuh individu tersebut, seorang tokoh tersebut dijerat hukuman ya karena mereka yang melakukan proses kehakiman, kekuasaan kehakiman. Jadi semuanya dimonopoli oleh VOC kayak gitu. Yang nomor 7 adalah melakukan pajak. Nah, pajak ini bisa dibilang pajak yang sangat-sangat mencekik keberadaannya kayak gitu. Jadi tujuannya balik lagi VOC Belanda itu tujuannya adalah untuk yang namanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibawa ke negeri Belanda. Pajak juga yang mencekik yang seperti Bapak bilang, dia memiliki angkatan perang sendiri. Bayangin, perusahaan dagang perusahaan dagang dia memiliki angkatan perang sendiri. Jadi perusahaan dagang ini memiliki angkatan perang sendiri, tujuannya untuk melindungi yang namanya aset-aset VOC di wilayah Indonesia. Karena dapat disimpulkan ketika VOC mulai
ada keberadaannya sudah mulai luar biasa kuat, banyak perlawanan. Jadi VOC membuat angkatan perang sendiri. Padahal isinya orang-orang Belanda kah? Tidak hanya orang Belanda, tapi ada orang Indonesia yang bergabung ke dalam angkatan perang yang dibuat oleh Belanda. Yang 9 adalah berhak mengadakan pemerintahan sendiri. Jadi perusahaan dagang, dia bisa membuat uang, bisa membuat angkatan perang, bisa menyatakan perang dengan bangsa lain, bisa menjalin sebuah perjanjian. Itu luar biasa kayak gitu. Padahal VOC itu modelnya kayak gimana sih? Mungkin kalau kita analogikan sekarang tuh VOC itu layaknya perusahaan-perusahaan dagang gitu loh. Perusahaan-perusahaan dagang yang biasa, tetapi ketika memiliki hak oktroy atau memiliki hak istimewa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Ini yang menyebabkan VOC sangat-sangat luar biasa hegemoninya atau kekuatannya. Lanjut ya nak, paham sampai sini ya. Boleh kalau ada beberapa part bagian yang kalian kurang mengerti nanti boleh ditanyakan. Oke. Nah ini dia nih, kebijakan perdagangan. Jadi ini di sini tadi kita udah membahas tentang sejarah berdirinya VOC, kita membahas tentang yang namanya hak istimewa. Sekarang kita akan membahas kebijakannya, khusus kebijakan perdagangan yang akan Bapak titik beratkan. Nah di sini dapat disimpulkan ada 6 poin berkaitan dengan yang namanya kebijakan VOC dalam hal perdagangan. Jadi seperti yang Bapak bilang, dalam berbagai kebijakan VOC itu selalu berusaha untuk mencari yang namanya keuntungan, sebanyak-banyaknya keuntungan. Dan seiring dengan perubahan permintaan dan kebutuhan di Eropa dari rempah-rempah ke tanaman industri. Jadi tanaman industri itu apa Pak Daus? Tanaman industri itu seperti kopi, gula, dan teh. Jadi semuanya dirubah nak. Awalnya rempah-rempah, kayak pala dan lain-lain, akhirnya dirubah. Ternyata di pasar Eropa lagi hits nih yang berkaitan dengan kopi, gula, teh. Makanya udah dialih fungsikan tuh yang berkaitan dengan yang namanya tanaman industri. Alhasil bisa dibilang tujuannya balik lagi, yaitu adalah berkaitan dengan tujuan keuntungan. Jadi ketika di Eropa lagi ngehits tentang tanaman-tanaman layaknya kopi, terusnya layaknya gula dan teh, akhirnya tanah-tanah yang ada di Indonesia disulap untuk menjadi tempat menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah, kebijakan VOC nih dalam hal yang namanya perdagangan ada 6 ya nak. Ada 6. Yang pertama adalah upeti wajib, seperti yang Bapak bilang. Upeti itu layaknya pajak kalau zaman sekarang. Pada zaman terdahulu namanya upeti. Jadi dapat disimpulkan orang Indonesia tuh bisa dibilang pada masa kolonialisme imperialisme tuh sangat-sangat kasihan dalam hal bidang ekonominya, sangat-sangat miskin. Tapi rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayar upeti. Bayangin bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia pada masa kolonialisme imperialisme Belanda, khususnya pada masa kebijakan VOC di sini. Yang kedua adalah poin berkaitan dengan VOC itu dapat menentukan luas areal penanaman rempah di sini. Jadi terserah VOC, walaupun yang punya tanah itu adalah orang Indonesia. Jadi VOC bebas untuk menentukan seberapa luas hektar untuk menanam kopi, menanam gula, menanam rempah-rempah, itu bebas VOC untuk menentukan. Dan menentukan jumlah tanaman rempah. Jadi dapat disimpulkan VOC itu membuat yang namanya sebuah kebijakan yang bisa dibilang tujuannya untuk keuntungan. Kayak gitu, semuanya diatur oleh VOC. Bahkan sebenarnya yang punya tanah tuh bisa dibilang harus nurut kepada VOC. Kayak gitu, karena VOC itu menjalankan yang namanya roda pemerintahan di Indonesia. Bayangkan perusahaan dagang tapi luar biasa hebatnya di sini karena ada hak oktroy tersebut yang sudah kita bahas. Pertama areal, terusnya jumlah tanaman rempah, dan yang terakhir kaitan nomor 4, melarang rakyat menjual hasil bumi, hasil industri yang berkaitan dengan pertanian itu kepada bangsa lain. Jadi bisa dibilang salah satu kebijakan VOC ini adalah berkaitan dengan petani tidak diperbolehkan untuk menjual hasil industrinya berupa tanaman, teh, gula, kopi, rempah-rempah kepada bangsa lain. Bangsa lain siapa Pak Daus? Bangsa Inggris, bangsa Portugis, bangsa Spanyol. Tidak diperbolehkan, hanya boleh menjual kepada Belanda. Luar biasanya bagaimana Belanda dapat keuntungan yang berlipat ganda ketika mereka mendapatkan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia.
pada masa kolonialisme imperialisme. Mengadakan ekspirtasi. Nah, ekspirtasi ini adalah penebangan tanaman yang melebihi produksi. Jadi dapat disimpulkan semuanya itu telah dibuat peraturannya oleh Belanda. Jadi kalau ada kelebihan, kalau ada kekurangan itu sudah dipikirkan matang-matang oleh Belanda. Kalau ada kelebihan apa yang gue lakuin, ketika ada kekurangan apa yang harus gue lakuin. Jadi kata VOC itu semua sudah ada track recordnya, udah ada peraturan yang kuat di sini. Agar salah satunya balik lagi, pemerintah VOC khususnya pemerintah Belanda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Poin terakhir adalah menanam tanaman tertentu dan menjual kembali kepada VOC. Menanam tanaman tertentu itu yang seperti Bapak bilang tadi, nggak cuma rempah-rempah. Pokoknya tanaman yang lagi ngehits di Eropa kita akan tanam di Indonesia. Balik lagi, Indonesia tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ini merupakan tanah yang bisa dibilang anugerah bagi Belanda pada masa tersebut, yang membuat bangsa Belanda mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena salah satunya adalah kesuburan tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lanjut ya nak, berkaitan dengan kebijakan perdagangan VOC. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan ke Bapak. Ini dia nih, kebijakan politik VOC ini penting nih. Ini luar biasa tipu muslihatnya VOC. Ini bagaimana orang-orang Belanda, orang-orang VOC ketika datang ke Indonesia sangat-sangat tahu kalau bangsa Indonesia itu kuat. Nah, kerajaan-kerajaan Islam itu kuat. Mereka nggak mungkin hancur dari orang lain, nah, dari unsur lain dari kerajaan mereka. Kerajaan-kerajaan Indonesia akan hancur karena kerajaan mereka sendiri yang sedang mengalami yang namanya konflik internal. Kita belajar banyak hal tentang yang namanya politik adu domba. Politik adu domba atau dikenal dengan politik divide et impera. Ini bagaimana politik untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Banten yang pernah Bapak jelaskan. Bagaimana Sultan Ageng dan Sultan Haji mereka akhirnya mengalami konflik di sini antara bapak dan anak. Bayangin, antara bapak dan anak mereka berantem untuk merebutkan yang namanya kekuasaan. Di sini ada peran Belanda di sini. Kayak gitu. Alhasil ketika Belanda mendukung Sultan Haji, membuat yang namanya Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kekalahan. Akhirnya Sultan Haji menjadi seorang raja di Banten. Alhasil seperti yang Bapak bilang, tidak ada makan siang gratis istilahnya. Dan Belanda mendapat bagian apa yang mereka inginkan. Kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan, ini gue bantuin nih Sultan Haji, tapi lu bantuin gue juga lah untuk mendapatkan keuntungan. Dan disinilah politik hebatnya Belanda, yaitu politik adu domba. Bapak ulangi, sebuah kerajaan, khususnya kerajaan-kerajaan Islam, mereka adalah kerajaan-kerajaan yang kuat. Nah, mereka gak akan pernah hancur dari serangan-serangan dari luar sebenarnya. Tapi orang-orang Barat ketika kolonialisme imperialisme, mereka masuk melalui yang namanya jalur membuat yang namanya sebuah konflik internal di dalam kerajaan. Alhasil kerajaan tersebut mengalami yang namanya keruntuhan. Dikenal dengan yang namanya politik adu domba. Lanjut, ini dia. Kita sudah di penghujung nih. Faktor kehancuran VOC nak. Nih, faktor kehancuran VOC bisa dibilang VOC bisa dibilang mengalami yang namanya kehancuran karena ada yang namanya 6 faktor di sini. Ini kita belajar lagi nih. Yang pertama adalah politik adu domba. Bisa dibilang sebuah kerajaan hebat hancur karena bukan dari luar tapi dari dalam kerajaan itu sendiri. Kita berkaca pada zaman sekarang gitu loh ya. Zaman sekarang Indonesia, seperti yang Bapak bilang, Indonesia gak akan pernah hancur dari Amerika, Cina, seperti Rusia. Kita gak akan pernah hancur, tapi kita akan hancur karena keegoisan rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, itu menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Nah, ini berkaitan dengan kehancuran VOC. Korupsi, ternyata bahaya korupsi. Bayangkan, VOC merupakan perusahaan dagang yang luar biasa sistematisnya, luar biasa modernnya. Hancur karena yang namanya korupsi. Belajar dari masa lalu. VOC hancur aja karena korupsi. Bagaimana Indonesia sekarang? Kayak gitu ya. Bagaimana Indonesia sekarang? Bagaimana Indonesia ketika sudah merdeka? Di sini bisa dibilang ada yang namanya KPK yang bisa dibilang selalu berkaitan dengan mengawasi keuangan.
tapi bisa dibilang selalu ada aja yang pejabat-pejabat kita yang tertangkap tangan sebagai koruptor di sini. Ini yang luar biasa, kita harus belajar dari sejarah. VOC yang luar biasa hebatnya, bangsa barat lo yang buat lo hancur karena yang namanya keegoisan individu untuk kepentingan pribadi, yaitu korupsi. Dua adalah biaya perang, bayangin. Ini yang seperti Bapak bilang, VOC ketika masuk wilayah Indonesia, Belanda ketika masuk wilayah Indonesia, padahal apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Pertama, menerima mereka. Tapi ketika mereka sudah mulai melakukan sewenang-wenang, rakyat Indonesia melakukan yang namanya perlawanan. Hancur mereka ketika bisa dibilang VOC biaya perang yang membengkak. Salah satunya adalah perang Diponegoro. Luar biasa. Ketika rakyat Indonesia merasa keberadaan VOC mengancam di sini. Akhirnya rakyat Indonesia melakukan yang namanya perlawanan di sini. Itu luar biasa. Akhirnya menghancurkan, meluluh lantakan yang namanya VOC. 3, banyaknya gaji yang harus dibayarkan. Jadi dapat disimpulkan, prinsipnya adalah pengeluarannya itu lebih banyak dibanding pemasukan. Kayak gitu, biaya perang, korupsi, dan gaji. Alhasil berkaitan dengan yang namanya sektor perekonomian atau keuangan VOC itu mengalami yang namanya penurunan. Pembayaran dividen itu adalah keuntungan. Jadi dapat disimpulkan seperti yang Bapak bilang, ini adalah perusahaan itu ada yang namanya investor itu ada yang memberikan investasi kepada perusahaan tersebut, tapi nggak bisa dibayarkan oleh VOC karena balik lagi keuangan VOC itu lagi luar biasa carut marutnya kayak gitu. Persaingan dagang di Asia ini poin yang kelima, persaingan dagang di Asia. Kalau Belanda punya VOC, kalau Inggris punya EIC, ini saing-saingan di sini, membuat yang namanya Belanda itu merasa terancam. Ternyata dapat disimpulkan hal ini yang menyebabkan salah satu faktor yang namanya persaingan dagang di Asia yang sangat-sangat luar biasa berdinamikanya, atau bisa dibilang sangat-sangat kuat di sini persaingan dagangnya. Poin ke-6 adalah perubahan politik di Belanda. Nah, balik lagi di sini, perpolitikan Belanda itu mempengaruhi tentang kebijakan politik di Indonesia. Awalnya didirikannya VOC tujuan untuk menghindari persaingan dagang, dan pemerintah Belanda memberikan yang namanya hak oktroy kepada yang namanya VOC. Tetapi ketika perubahan politik Belanda di negeri Belanda ini membuat yang namanya VOC itu seperti kehilangan pijakan dalam hal yang namanya kekuatan. Alhasil ketika perubahan pemimpin menyebabkan VOC itu seperti dianaktirikan di sini. Alhasil ketika korupsi, ketika perang, dalam hal perekonomian atau keuangan mereka lemah, dalam hal politik mereka sudah mulai lemah. Ya udah, itulah yang membuat VOC, perusahaan dagang yang luar biasa, mengalami yang namanya sebuah keruntuhan. Dan dibubarkan 31 Desember 1799, dan hutangnya luar biasa tuh, hutangnya. Dan digantikan ketika VOC sudah hilang. Apa yang terjadi pada US? Apakah Belanda hilang dari Indonesia? Tidak. VOC hilang, perusahaan dagangnya hilang, digantikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Seperti itu. Hutangnya banyak banget. Jadi ketika VOC berkuasa, itu VOC luar biasa. Mereka punya angkatan militer, mereka punya peralatan senjata perang dan lain-lain. Tujuannya adalah balik lagi untuk mengamankan aset atau bisa dibilang kepentingan VOC di wilayah Indonesia. Tapi semua akhirnya digantikan oleh pemerintah Belanda. Ketika VOC bubar, digantikan pemerintah Belanda. Kayak gitu. Ini dia, terima kasih bisa dibilang atas kesempatannya, pembelajaran yang luar biasa. Kalau nanti ada pertanyaan yang muncul, boleh nanti ditanyakan melalui WA Bapak atau di Google Classroom. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan dan pertemuan pembelajaran yang luar biasa pada kali ini. Marilah sama-sama kita menutup pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu.